Shalom, kembali berjumpa dengan saya dalam program Setiap Hari Bersama Tuhan. Saudara, kekuatan dan kemenangan bagi setiap orang percaya bila dia selalu lekat dan dekat dengan Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 5. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Saudara, hari ini kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan bahwa dalam kehidupan kita ada banyak peristiwa-peristiwa yang kadangkala kita tidak pernah duga terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Dalam kehidupan ini ada tangis, ada tawa, ada bahagia, ada duka cita. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang kita tidak pernah sangka, tetapi itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang manakala kita tidak menyadarinya, sekonyong-konyong terjadi dalam kehidupan kita. Dan tidak semua orang siap menghadapi setiap peristiwa-peristiwa yang tak terduga, apalagi peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, yang melukai, seperti musibah, ditinggalkan orang yang dicintai, atau masalah-masalah hidup yang mungkin banyak orang tidak sanggup menanggungnya. Saudara, dalam hidup ini banyak kejutan-kejutan yang terjadi. Judul renungan kita pada hari ini adalah Hidup Penuh Kejutan. Saudara, berbicara tentang kejutan, atau kita bisa mengenal biasanya surprise, kalau kita sedang merayakan ulang tahun seseorang yang kita cintai. Ya, saya ingat waktu itu saya merayakan ulang tahun anak saya, dan anak saya sama sekali tidak menduga, tidak pernah berpikir bahwa saya dan papanya akan buat surprise untuk dia. Demikian juga saya pernah ulang tahun, saudara, saya juga tidak pernah menduga, tidak pernah menyangka suami dan anak saya membuat surprise yang luar biasa. Saudara, yang dinamakan surprise adalah kejutan. Artinya orang yang mendapatkan surprise tentunya tidak tahu. Dan biasanya surprise itu tidak biasa-biasa saja. Pasti suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Dalam hidup ini sama, ada banyak surprise, ada banyak kejutan-kejutan. Baik itu yang suka maupun duka, baik itu yang membuat bahagia ataupun menangis. Namun dalam hidup ini saudara, ada banyak hal-hal yang mungkin lebih banyak dukanya. Kalau kita melihat pandemi COVID-19, corona ini, salah satu adalah kejutannya. Tidak ada satupun orang yang bisa memprediksi dan menduga atau bahkan tahu bahwa pada tahun 2020, start mulai akhir Februari, awal Maret, bahkan sampai sekarang, akan terjadi pandemi corona yang mendunia. Nah, saudara, ini merupakan kejutan yang betul-betul menimpa semua orang, menimpa semua bangsa. Dan banyak orang yang jujur tidak siap. Ada banyak PHK, ada banyak yang sakit, ada banyak anggota keluarga yang akhirnya meninggal karena COVID-19. Ada banyak orang-orang yang depresi dan stres karena harus bekerja di rumah, bahkan banyak hal saudara. Itu namanya kejutan. Belum lagi surprise dan kejutan-kejutan yang kita dapatkan karena masalah-masalah pribadi. Nah, saudara, hari ini kita melihat satu kisah yang kita baca dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai seterusnya saudara, tentang kisah Marta, Maria, dan Lazarus. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-11 tadi saudara, khususnya dalam ayat yang ketiga dan keempat, dikatakan, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu, yaitu Maria dan Marta, mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Artinya, Maria dan Marta percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa mereka berdua memberi kabar kepada Tuhan Yesus? Sebab mereka tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus.
Dan yang kedua, Marta dan Maria percaya yakin kalau Tuhan Yesus ada pada saat itu dekat dengan Lazarus, pasti saudaranya yaitu Lazarus jangankan mati, sakit bahkan bisa sembuh. Itu iman dan rasa percaya Maria dan Marta bahwa dia yakin bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan sakit dari Lazarus. Tapi ayat yang keempat dikatakan di sana, Yohanes 11 ayat yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, ini ianya besar, artinya Tuhan Yesus yang berkata. Berkata kepada siapa? Berkata kepada suruhan yang membawa kabar dari Maria dan Marta kepada Tuhan Yesus. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah atau Elohim akan dimuliakan. Saudara, kita tahu kisah tentang Marta, Maria, dan Lazarus. Kalau kita baca di Alkitab, pada kenyataannya Lazarus mati. Tetapi di ayat yang keempat dikatakan oleh Tuhan Yesus, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Secara manusia, surprise, kejutannya, wow, apa Tuhan tidak tahu bahwa Lazarus mati? Yesus berkata bahwa penyakit itu tidak membawa kematian, tapi pada kenyataannya real di depan mata Lazarus mati. Seharusnya kalau kita mau belajar saudara ya dari peristiwa ini, seharusnya Marta dan Maria tahu Yesus. Untuk itu dalam renungan ini apa yang kita akan belajar dari program Setiap Hari Bersama dengan Tuhan dalam hidup penuh kejutan? Yang pertama saudara, yakini dan percaya Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan banyak perkara. Kita harus mengenal Yesus. Ini yang pertama. Kita harus mengenal Yesus. Ada banyak orang Kristen percaya Yesus, bahkan dia berkata dia beriman kepada Yesus, tetapi tidak kenal Yesus seutuhnya. Maria dan Marta percaya, tolong cepat kasih kabar kepada guru, kepada Yesus bahwa Lazarus yang dikasihinya sedang sakit. Itu belum meninggal saudara ya. Sedang sakit, cepat Yesus ke sini. Aku percaya kalau Tuhan Yesus ada di sini, guru ada di sini, pasti sakit Lazarus akan sembuh. Marta dan Maria punya iman. Dia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Tapi waktu dia mendengar kabar yang dibawa oleh bujang atau suruhan dari Maria Marta itu, kata guru bahwa penyakit itu tidak membawa kematian, namun kemuliaan Allah akan dinyatakan. Seharusnya Marta dan Maria dia tenang. Oh ya, Yesus tidak datang pada saat sekarang ini. Tapi kalau dia sudah mengucapkan sesuatu, itulah yang terjadi. Orang yang kenal seutuhnya dengan Tuhan, dia tidak akan mencurigai Tuhan. Saya ambil contoh saudara. Saya mengenal betul suami saya karena saya sudah bertahun-tahun tinggal dengan dia. Yang namanya sudah bertahun-tahun tinggal dengan dia, sudah dua dijadikan satu, yang satu kamar, satu rumah saudara. Kadang kala saja bisa saling berbohong ya, namanya manusia. Tapi karena saya kenal suami saya bisa tahu apa kesukaannya, bagaimana kalau dia sedang menyembunyikan sesuatu atau sedang dia punya masalah, bagaimana air mukanya kalau dia sedang senang ataupun susah. Saya tidak hanya berdampingan dengan suami saya, tapi saya mengenal betul dia seutuhnya. Kita banyak percaya Yesus, kita memuji di gereja, tapi banyak orang Kristen yang tidak mengenal Yesus seutuhnya. Saya mau sampaikan pada saudara. Yang pertama, dari peristiwa Marta, Maria dan Lazarus ini, kita mau belajar kenali Yesus seutuhnya. Jadi jangan mencurigai Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkata, menyampaikan sesuatu, pasti Tuhan punya maksud dan rencana. Seperti dalam Roma 8 ayat yang ke-28 firman, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi termasuk peristiwa COVID-19 ini, kita tahu bahwa Allah juga tetap turut bekerja sebagai alat
penampian, sebagai alat audisinya Tuhan, screeningnya Tuhan. Gereja Tuhan semakin sungguh-sungguh atau tidak? Anak-anak Tuhan semakin mencari wajah Tuhan atau semakin terbiasa dengan tidak adanya ibadah hanya online saja? Dengan pergumulan-pergumulan dan masalah saudara, mari Allah tetap turut bekerja. Bukan Tuhan yang buat. Dalam setiap pencobaan masalah, saya mau sampaikan ada dua. Iblis yang membuat saudara menjadi lemah, iblis yang menyerang kita. Yang kedua, karena kesalahan kita sendiri. Tetapi dalam peristiwa itu, Tuhan turut bekerja. Untuk apa? Untuk mendidik, mendewasakan kita. Kalau kita mengenal Tuhan seutuhnya, maka kita tidak akan pernah mencurigai Tuhan. Yang kedua, saudara di dalam Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-6. Namun setelah didengar kabar bahwa Lazarus sakit, dikatakan di sana, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kalau kita membaca ayat ini sekilas, maka kita akan berkata, kok Tuhan jahat ya? Sementara ada orang yang percaya kepadanya, memohon pertolongan Tuhan segera datang, sembuhkan adikku, sembuhkan Lazarus. Berarti kan hebat, Tuhan itu kan sedang dinanti-nanti. Berarti kan Maria dan Marta itu punya rasa percaya loh, iman loh kepada Tuhan. Tetapi kok Tuhan malah sengaja mengulur waktu, yang tadinya sakit minta kesembuhan malah akhirnya mati. Saudara, bukankah itu kejutan? Saya mau sampaikan pada saudara, hal yang kedua, di dalam semua peristiwa yang kita hadapi, kejutan-kejutan yang terjadi, kita berdoa, sepertinya Tuhan tidak mendengar. Kita meminta sesuatu, sepertinya kok Tuhan berlama-lama. Saya mau sampaikan pada saudara, yakinilah Tuhan punya cara yang tepat. Tuhan punya waktu yang tepat. Dan setiap cara dan waktu Tuhan, rencana Tuhan, pasti di balik itu semua, setelah itu semua, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam semua peristiwa dalam kehidupan saya dan saudara, kita sakit, minta sembuh, sebenarnya itu adalah kekristenan dan iman yang terlalu cetek bagi saya. Saudara, bukan saya mengecilkan, tetapi kalau kita menjadi orang Kristen, hanya sakit, Tuhan aku punya iman loh, percaya kepadamu, Tuhan sembuhkan aku. Lalu Tuhan sembuhkan, lalu kita bersuka cita. Tak ubahnya seperti seorang anak kecil yang minta balon, lalu menangis. Setelah balon diberi, lalu senang. Waktu jalan, balonnya pecah, nangis lagi saudara. Dan Tuhan berkata, Tuhan menghendaki pada akhir zaman ini, bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sebuah pasukan Tuhan yang luar biasa. Bukan yang bayi-bayi rohani. Bayi, anak-anak kecil sulit untuk berperang saudara. Mari kita belajar untuk grow up. Mari kita belajar untuk dewasa rohani. Dalam kehidupan ini saudara, yang berkaitan dengan kejutan-kejutan. Saya mau sampaikan kepada saudara, mengapa Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saya mau sampaikan Tuhan itu tahu. Tuhan Yesus tahu Lazarus sakit, bahkan Tuhan Yesus tahu. Makanya Tuhan Yesus berbicara sebelumnya. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Walaupun kenyataannya Lazarus mati. Betul-betul mati saudara. Dan bahkan tubuhnya sudah dikubur. Bahkan dikatakan sudah beberapa hari. Kan tinggal 2 hari. Belum perjalanannya sampai ke rumah Lazarus. Masih beberapa hari. Saya mau sampaikan, secara kasat mata, secara logika, secara pikiran manusia itu sudah bau tubuhnya. Namun di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, kalau engkau berdoa dan belum dijawab, kalau engkau sedang punya pergumulan dan seakan-akan tidak menemukan titik terang, saudara tetap berharap dan percaya kepada Tuhan, jangan putus asa. Di balik semua yang kita hadapi, itu Tuhan pasti punya maksud. Tuhan punya rencana. Dan rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera. Di balik semuanya itu, nama Tuhan pasti dipermuliakan. Firman Tuhan berkata, mengingatkan saya dan saudara, kalau kita melakukan sesuatu, bila kita melakukannya seperti untuk Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kalau dalam kehidupan saya dan saudara, kita bisa melayani, kita bisa melakukan banyak hal, itu kita bisa
persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi yang saya mau tanya sama saudara, kalau kita sedang punya pergumulan, kalau kita sedang menghadapi tekanan, apakah kita juga tidak bisa memberikan sesuatu untuk memuliakan Tuhan? Jawabannya tidak, saudara. Dalam tekanan, dalam pergumulan, dalam masalah, dalam doa yang sepertinya belum dijawab, tetap hidup kita bisa memuliakan Tuhan. Saya sampaikan di beberapa episode yang kemarin tentang dalam setiap hari bersama dengan Tuhan, mengapa Tuhan tidak langsung menjawab saya untuk saya segera hamil dan punya anak? Mungkin secara manusia saya bertanya, why? Kenapa Tuhan? Sementara saya sebagai hamba Tuhan, kalau tantangan-tantangan altar kalau maju ke depan, saya tumbang tangan beberapa pasangan-pasangan yang belum punya keturunan, dan beberapa bulan kemudian mereka kasih tahu saya bahwa mereka hamil positif. Sementara di sisi lain saya bertanya, Tuhan, kenapa aku doain orang semuanya Tuhan jawab, dan beberapa mereka pasangan-pasangan akhirnya hamil, saudara, punya anak. Kenapa aku enggak? Tapi di saat saya bertanya seperti itu, saya mau sampaikan yang kedua. Poin yang kedua, Tuhan tahu cara yang tepat, Tuhan tahu waktu yang tepat. Dan di balik semua yang tepat itu, saudara, Tuhan punya rencana. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, dari peristiwa Maria, Marta, dan Lazarus ini kita akan belajar apa, saudara? Yang ketiga, kalau kita melihat bahwa setelah Lazarus keluar dari kubur, Lazarus harus dibuka kain kafannya. Untuk itu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya, orang-orang yang ada di sekitarnya, bukalah ikatannya. Karena Lazarus setelah bangkit dari kematian, dia tidak akan bisa melakukan apapun tanpa ikatannya dibuka. Ini berbicara tentang, saudara, kalau Lazarus sudah dibangkitkan dari kematian, maka ikatannya harus dibuka sehingga Lazarus bisa melakukan kegiatan aktivitas hidup kembali seperti sedia kala. Hal ini menggambarkan bila seseorang yang sudah mati rohani, orang yang sudah terhilang, orang yang sudah terikat, ditawan kuasa kegelapan, sudah diikat oleh kuasa iblis, orang-orang yang Kristen tetapi tidak mengalami pertumbuhan kerohanian, ditindas dengan banyak pencobaan, ditindas dengan roh-roh leluhur, ditindas dengan ditipu oleh kuasa-kuasa kegelapan. Maka setelah dia dipulihkan oleh Tuhan, ikatannya, tawanannya harus dibebaskan, dilepaskan sehingga orang tersebut dapat melakukan banyak hal. Yang ketiga, intinya saudara, saya mau sampaikan kita belajar bahwa kalau Tuhan sudah menjawab tepat pada waktunya, tepat caranya, dan akhirnya memuliakan Allah, pasti orang atau pasti peristiwa yang dipakai Tuhan untuk memuliakan Allah itu pasti akan juga memenangkan banyak jiwa. Saat Lazarus bangkit dari kematian menjadi kesaksian, dan Lazarus, Maria, Marta akhirnya semakin mencintai Tuhan, semakin terlibat dalam pelayanan yang luar biasa, semakin banyak jiwa dimenangkan. Jadi kalau kita sudah dipulihkan, kalau kita sudah dibebaskan, kalau kita sudah mengalami kuasa Tuhan, pemulihan, kita punya pergumulan masalah dan kejutan-kejutan itu akhirnya mungkin sempat membuat kita terpuruk dan akhirnya kita sudah ditolong oleh Tuhan tepat pada saatnya, tepat dengan caranya Tuhan, memuliakan Tuhan. Mari kita lakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, memenangkan banyak jiwa. Amin, saudara. Biarlah renungan pagi hari ini menguatkan saudara. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan hari ini yang telah mengajar kami. Hidup ini penuh dengan kejutan Tuhan. Ada suka, ada duka, ada tangis, ada tawa. Ada banyak kejutan-kejutan Tuhan, dan kami mau belajar Tuhan. Kalau kami Tuhan mungkin menghadapi kejutan-kejutan dalam hidup kami. Entahkah kami Tuhan orang yang sudah dipulihkan, kami Tuhan Yesus mungkin saat ini sedang menyaksikan tayangan ini, kami terikat dengan banyak dosa dan kami mau bertobat. Saat kami sudah bertobat, sudah dipulihkan, kami tidak mau tinggal diam. Kami mau Tuhan Yesus melakukan yang terbaik bagi Tuhan, hidup kami berdampak sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Ajar kami memiliki mental anak kerajaan surga, bukan mental hamba. Ajar kami Tuhan, kami percaya bahwa ada kuasa dalam diri kami yang lebih besar untuk kami dapat mengatakan kata-kata kekuatan, kata-kata profetik pada ikatan-ikatan kami bahwa kami telah dilepaskan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk renungan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara.